Mereka tuh semua 15 orang penumpang itu nunduk gitu guys, nggak ngomong sama sekali. Dan muka mereka pucat putih semua mukanya. Terus yang lebih bikin merinding lagi, oh my god, aduh ini gue merinding banget sumpah. Semua, hai semua mampus, selamat datang di channel bikin mampus. Nah guys, kali ini aku akan nyeritain sebuah kisah horor yang kayak ini menurut aku kisah horor yang paling serem di antara semua kisah horor yang pernah aku ceritain nih guys. Karena guys, cerita ini itu mengisahkan tentang seorang pemuda yang naik ke sebuah angkot hantu guys. Jadi biasa itu kan kalau orang pertama kali pengalaman pergi ke Thailand atau pergi main salju, pengalaman pertama yang sangat indah. Tapi ini pengalaman naik angkot hantu guys. Wow. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke muka aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Nah guys, seperti aku bilang tadi, jadi kisah ini itu adalah kisah di mana ada seorang pemuda, dia itu berencana untuk pergi ke rumah kakaknya yang ada di Sukabumi guys. Dan dia pun naiklah angkot dari arah Cisarua jam 8 malam nih. Dia tunggu nih angkot, tunggu. Dan tiba-tiba datanglah tuh angkot di depan dia. Dan dia pun naik tuh angkot, masuk ke dalam angkot guys. Saat dia masuk, dia tuh kayak ya biasa aja angkot pada umumnya. Dia duduk dekat pintu, oke? Dan seperti yang kamu tahu, pintu angkot itu nggak pernah ditutup guys. Dan dia pun duduk manis di angkot tersebut. Angkotnya pun jalan. Namun guys, saat di pertengahan jalan, oh ya, jadi pas dia masuk angkot itu sudah ada 15 orang penumpang lain guys. Nah, saat di tengah jalan nih, tiba-tiba dia ngerasa suatu hal yang sangat aneh guys. Lu bayangin deh, lu biasa kalau naik angkot itu duduk di dekat pintu yang pintu kebuka, oke? Itu pasti anginnya kencang banget deh, sumpah. Bahkan kalau misalnya lu pasang bulu mata nggak kencang, lemnya kurang kuat, itu bulu mata bisa terbang sampai ke Tangerang, ya nggak sih? Nah, tapi yang dirasakan oleh si pemuda ini itu aneh banget guys. Walaupun dia sudah duduk di dekat pintu yang harusnya anginnya kencang, malah dia nggak ngerasa angin sama sekali. What? Padahal pintunya kebuka loh guys. Lu tahu sendiri kalau angkot sudah jalan itu kencang banget, gila. Dan guys, setelah dia merasakan hal tersebut, dia pun mulai melihat penumpang lain yang berjumlah 15 orang tersebut. Semuanya guys, itu posisinya, aduh gua sumpah, gue ceritain aja, gue ngerinding. Jangan sampai mati lampu, sumpah. Mereka tuh semua 15 orang penumpang itu nunduk gitu guys, nggak ngomong sama sekali. Dan muka mereka pucat putih semua mukanya. Terus yang lebih bikin merinding lagi, oh my god, aduh ini gue ngerinding banget sumpah. Semua muka mereka sama guys. Jadi ke-15 penumpang tersebut wajahnya itu sama semua guys. Dan dengan seketika si pemuda ini pun dia langsung melantunkan ayat-ayat suci untuk ya agar semua ini menjadi lebih baik lah, agar dia nggak diganggu sama makhluk halus tersebut. Karena dia udah sadar dong saat dia ngalami hal itu semua, itu dia sedang diganggu sama makhluk tak kasat mata itu guys. Tapi setelah dia melantunkan ayat-ayat suci, tiba-tiba dia itu kayak gelap gitu, pingsan. Dan saat dibangun, dia itu sudah dibangunkan sama seseorang sekitar jam 6 pagi. Dek, bangun dek. Pas dibangun kan, tiba-tiba dia kayak bengong gitu. Lalu tanya ke bapaknya, alasannya teman guys, saya di mana? Di mana saya? Tahu nggak guys, dia ada di mana? Dia berada tepat di tengah kuburan guys, di tengah pemakaman. Dan lebih gilanya lagi, jadi dari pintu masuk kuburan menuju ke tempat dia ditemukan, yaitu di tengah perkuburan, itu kan cukup jauh guys. Gimana caranya angkot bisa menuju ke spot si pemuda ini yang berada di tengah pemakaman, yang otomatis harus melewati batu-batu nisan yang ya nggak tinggi-tinggi banget sih. Tapi kan nggak mungkin dong masa angkot berjalan di atas batu nisan, kecuali angkotnya terbang guys, atau batu nisannya dilindas sampai rusak. Tapi batu nisannya semua masih bagus, masih oke. Gimana caranya? Dan satu lagi, yang lebih gilanya lagi guys, jadi jarak antara si pemuda ini pertama kali dia naik angkot di Cisarua ke tempat di mana ia ditemukan di tengah pemakaman itu berjarak sekitar 15 km guys. Itu bukan jarak yang dekat. So guys, gimana menurut kamu dari cerita yang baru saja aku ceritain? Apakah serem? Kalau serem bilang mampus. Kalau menurut aku sih ini salah satu cerita yang, bukan salah satu malah, ini cerita yang paling serem di antara semua cerita yang pernah aku ceritain sebelumnya guys. Ya, ini aja aku ceritanya masih ngerinding. Aduh, ini gak kalau ngerinding karena kedinginan atau emang takut atau ya mungkin bisa kita pelajari dari cerita satu ini adalah ya kalau mau naik angkot jangan malam-malam deh ya. Mumpung masih sore atau masih matahari belum tenggelam, kamu ya pergilah ke tujuan yang harusnya kamu tuju. Karena selain takut hantu, kita juga takut yang namanya begal, ya nggak sih guys? Kalau kemalaman jam 8, jam 9 gitu, amit-amit deh kamu bukan ketemu hantu tapi ketemu begal. Itu kan malah lebih bahaya, ya nggak sih? Ini masih syukur loh ketemu hantu cuma dikasih camping gratis doang di tengah kuburan, tapi kan dia masih hidup guys. Tapi kalau misalnya dia ketemu begal, ya udah harta
mata habis, dan mungkin kamu bisa mengalami luka dan membahayakan nyawanya kamu guys. So ya, jangan keluar terlalu malam, oke? Dan sekarang video ini please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke aku. Dan jangan lupa juga tekan tanda lonceng, jadi kamu jadi orang pertama yang nonton video aku ketika videoku di-upload, oke? Dan ya, jangan lupa juga like dan share ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga tahu akan cerita ini. Jangan keluar malam-malam, terlalu malam, oke? Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!